Hai anak-anak, kita bertemu kembali di dalam pembelajaran metabolisme. Kita lanjutkan dengan respirasi anaerob dan fotosintesis. Silakan menyimak. Respirasi aerob terjadi tanpa adanya oksigen. Ada dua macam, ada fermentasi asam laktat dan ada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol, perhatikan 4 tahap glukosa, 2 molekul asam pirufat, 2 molekul asetaldehid, 2 molekul etanol. Glikolisis dari glukosa sampai ke asam pirufat terjadi di respirasi anaerobik maupun di aerobik. Nah, kalau untuk alkohol, piruvatnya akan berlanjut menjadi asetaldehid. Atom C asetaldehid itu 2, pirufat 3. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Berarti harus dilepas di sini karbon dioksida. Berarti 2 molekul. Tambah 4, 6. Jadi sudah setimbang. Nah, di sini etanol 2 atom C kali 2 4. Ya, jadi reaksi fermentasi alkohol ini sudah setimbang antara produk dengan reaktan. Nah, di sini dihasilkan ada 2 ATP. Nah, 2 ATP molekulnya. Kemudian NADH ada 2. Nah, ini tidak dikonversi menjadi ATP, tetapi dipakai tingkat substrat di sini. Dari asetaldehid ke etanol, NADH dipakai dan diubah lagi nanti menjadi NAD plus ya, tambah H plus. Nanti di selanjutnya di glikolisis berikutnya dipakai lagi untuk membentuk NADH. Sedangkan kalau untuk fermentasi asam laktat ada 3, glukosa, asam pirufat, asam laktat. Nah, di sini tidak terjadi pelepasan CO2 dan juga tidak terjadi penggunaan mikroorganisme. Jadi kalau di fermentasi etanol atau alkohol itu menggunakan mikroorganisme, bisa bakteri atau ragi. Ini juga menghasilkan 2 ATP. Nah, itulah respirasi anaerob. Perbandingannya dengan aerobik, ini yang aerobik di tengah. Jadi kalau asam pirufat diubah nanti untuk sampai dekarboksilasi oksidatif ke transfer elektron, berarti dia nanti akan menghasilkan 38 ATP. Ya, ada produk CO2 dan ada H2O. Sedangkan kalau untuk respirasi anaerobik, kalau fermentasi asam laktat, nah dia 2 ATP saja, hasilnya tidak sama dengan yang aerobik, jadi lebih kecil, sama dengan di fermentasi etanol. Nah, itulah respirasi anaerobik. Sekarang kita lihat yang fotosintesis. Fotosintesis terdiri dari 2 kata, foto, cahaya, foton, sintesis, menyusun. Nah, syaratnya pertama itu adalah harus ada CO2, ada H2O, ada cahaya, lalu ada pigmen yang ada di dalam tanaman itu. Lalu kemudian memproduksi oksigen, dia melepaskan oksigen yang kita hirup. Makhluk hidup memerlukan oksigen. Lalu ada pembentukan karbohidrat ya pada tanaman ini. Sehingga perlu kita merawat tanaman untuk go green, untuk menjaga pemanasan global karena karbon dioksida diambil oleh tanaman ini melalui proses fotosintesis. Di mana terjadi? Nah, setiap ada jaringan yang berklorofil terjadi fotosintesis. Karena jaringan yang paling banyak berklorofil itu ada di daun,
Maka Ibu Mary ambil gambar daun ini untuk menunjukkan bahwa fotosintesis itu terjadi paling banyak di daun. Nah, ini ada mesofil, ya kan, palisari dan spons. Di dalamnya ada kloroplas. Di dalam kloroplas ada pigmen, yaitu klorofil. Kalau dilihat di mikroskop elektron seperti ini penampakan sel mesofil. Jadi diambil satu sel. Di dalamnya itu ada organel. Salah satu organelnya itu adalah kloroplas. Jadi ini adalah kloroplas. Nah, dianalogikan menjadi seperti ini. Ada membran luar, ada membran dalam. Membran dalamnya itu memiliki lipatan seperti tumpukan, ya. Tumpukannya seperti ini. Ini satu tilakoid, satu tilakoid, satu tilakoid. Berarti ini ada tiga tilakoid. Tumpukan ini namanya granum atau grana. Disinilah nempel pigmen-pigmen itu. Nah, ini contohnya ya. Ini granum. Jadi ada berapa di sini tumpukan daripada tilakoid, ya. Berarti banyak, ya. Lalu kemudian di sini ada ruang namanya stroma, ya, stroma. Kalau tadi tumpukan tilakoid disebut dengan granum atau grana, sedangkan ruangnya itu adalah stroma. Di ruang ini nanti ada ribosom, ada enzim. Nah, cahaya yang diperlukan dalam fotosintesis ditunjukkan oleh grafik berikut. Sumbu X itu adalah panjang gelombang, satuannya nanometer, dari Mejikuhibiniu. Nah, sedangkan kalau untuk yang sumbu Y itu adalah bagaimana persentase untuk penyerapan terhadap sinar ini, ya. Nah, siapa yang menyerap? Klorofil, ya. Ada klorofil A, ada klorofil B. Ada juga pigmen yang lain, karotenoid atau karoten, ada picoeritrin dan ada picosianin. Misalnya ini pada ganggang merah, ini pada ganggang hijau biru. Nah, kalau kita lihat di sini, maka penyerapan untuk klorofil A itu di sini. Nah, berarti dia bisa 60 lebih, ya, 64% di warna kebiru-biruan. Panjang gelombangnya, rentangnya kurang dari 400 sampai di 470-an nanometer. Tapi ketika dia di panjang gelombang 500 sampai ke 600 sekian, serapnya itu di bawah 20%. Nah, gitu. Tapi kalau dia di antara 680 sampai ke 700, dia bagus lagi. Tinggi lagi, sekitar berapa nih? Berarti sekitar 45%. Nah, gitu untuk penyerapan terhadap cahaya. Nah, si klorofil ini di mana penyerapannya itu di warna merah, merah meji mendekati jingga. Nah, jadi nanti dibaca kalau untuk ganggang merah ya rentangnya di sini, ya. Nah, di sini. Nah, gitu anak-anak, diperhatikan, ya. Nah, sekarang kita lihat di manakah terjadi reaksi-reaksi fotosintesis itu. Nah, perhatikan ini sel mesofil, salah satu sel mesofil. Di dalamnya ada sitoplasma, ada salah satu organel namanya kloroplas. Nah, di dalam kloroplas itu ada tumpukan tilakoid. Ini ada 5 tilakoid menjadi granum. Nah, di sini terjadi reaksi terang. Nah, reaksi terang, ya. Berarti butuh cahaya, lalu bahan dasar berikutnya adalah air. Berarti terjadi fotolisis di sini. Nah, hasilnya nanti O2. O2-nya dikeluarkan dari dalam kloroplas, dikeluarkan dari dalam sel, dikeluarkan dari dalam daun. Berarti masuk ke atmosfer, maka dihirup oleh organisme hidup. Nah, dia juga melepaskan atau dia memproduksi ATP dan NADPH. Nah, ini merupakan energi. Ini energi langsung, ini energi potensial. Akan dipakai oleh proses berikutnya namanya reaksi gelap atau siklus Calvin-Benson. Calvin nama orang, sama Benson penemunya. Siklus. Nah, bahan dasarnya apa? CO2. Nah, CO2 diambil dari atmosfer juga, ya, ekspirasi
dari mikroorganisme, dari makhluk hidup lainnya, dari manusia. Nah, dikeluarkan CO2 bisa ditampung oleh tumbuhan atau tanaman yang berfotosintesis. Nah, diambil di siklus Calvin tuh. Nanti ada pengikatnya. Apa produknya? Glukosa. Nah, energinya dari mana? Dari ATP, dari NADPH, hasil dari reaksi terang. Jadi ada atau tidak ada cahaya, reaksi gelap bisa terjadi dengan catatan terjadi dulu reaksi terang. Nah, ini adalah satu gambaran yang terjadi dalam reaksi terang. Namanya fotosistem. Nah, fotosistem ini sebenarnya diatur oleh adanya pigmen atau antena yang menangkap cahaya ini ya. Jadi ini pigmen. Nah, ada namanya pigmen sentral yang mengumpulkan semua poton-poton yang diambil oleh si pigmen-pigmen tadi. Apakah itu klorofil AB, apakah karotenoid, apakah phycoerythrin atau phycocyanin yang tadi di grafik itu. Nah, kalau dia penuh di sini mengambil cahaya dari sinar, salah satunya matahari, maka dia akan memberikan kepada pigmen yang terdekat. Pindah-pindah, dikumpulkan semua di pusat ini, di sentral. Nah, sentralnya itu ada P, ini pigmen 680, dan ada di pigmen 700. Ini 680 itu berarti pigmen yang bisa menangkap panjang gelombang 680 nanometer, yang ini 700 nanometer. Ini adalah fotosistem 1, ini fotosistem 2. Nah, ketika mereka mengumpulkan itu lalu melebihi muatan, elektron tereksitasi. Ini tereksitasi. Nah, berarti ada kekosongan di P680, ada kekurangan elektron. Nah, kekurangan elektron itu akan digantikan oleh pemecahan daripada H2O. H2O itu dipecah menjadi 2H plus tambah setengah O2. Nah, O2-nya nanti dilepas ke atmosfer, yang 2H plus itu menggantikan kedudukan elektron yang tereksitasi di P680. Nah, yang kosong di 700 ya, karena di sini tereksitasi, itu disalurkan dari fotosistem 2 dari P680. Jadi 2 elektron itu menggantikan posisi di sini. Jadi fotosistem 2 itu adalah non siklik. Nah, karena di sini ada fosforilasi di mana ADP plus P menjadi ATP. Namanya fotofosforilasi non siklik. Jadi P680 fotofosforilasi non siklik ya, karena pindah elektronnya ke P700. Nah, kenapa bisa pindah? Karena ada akseptor elektron. Nah, ini biasanya di sini itu adalah ada akseptor yang disebut dengan ferredoksin gitu ya, atau elektron ditangkap oleh akseptor primer. Nanti dihantarkan ke sini. Nanti ada plastoquinon, ada sitokrom, ada plastosianin, baru masuk ke sini. Nah, yang untuk P700 itu bisa dia non siklik. Jadi di sini nanti ditangkap oleh akseptor elektron, dihantarkan lagi kepada sitokrom di sini, dan dia mereduksi NADP plus tambah H plus menjadi NADPH. Nah, itu dia non siklik. Tapi bisa juga dia siklik. Nanti kita lihat ya. Nah, ini diperjelas lagi fotosistem 2 P680. Ini tadi fotolisis. Kemudian ini tereksitasi, digantikan oleh H plusnya ke sini. Ada yang menuliskan 2H plus, ada yang 4H plus. Tergantung di sini. Kalau H2O saja berarti 2H plus. Kalau 2H2O berarti di sini ada 4H plusnya. Gitu ya. Jadi itu mah penyetaraan reaksi. Nah, ini tadi plastoquinon yang Ibu Mary katakan, sitokrom, plastosianin masuk ke sini, ke P700. Jadi ini adalah non siklik. Sedangkan yang ini waktu dia tereksitasi, dia akan melanjutkan kepada reduksi NADPH plus H plus menjadi NADPH
ya. Di sini ada 2 karena tadi penyetaraan reaksi di sini. Nah, bisa siklik. Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi di P700 fotosistem 1 panjang gelombang 700 nanometer, ya, bisa menangkap paling tinggi di sini tuh di P700 ini. Nah, ini kembali ke sini ke ferredoksin tadi ya, ferredoksin lalu plastoquinon. Lalu terus sitokrom plastosianin. Berarti dia siklik. Nah, itu untuk fotosistem 1 P700. Bisa siklik, bisa non siklik. Nah, di sini juga disebut dengan fotofosforilasi ya, fotofosforilasi siklik atau non siklik. Kalau P680 itu hanya non siklik. Nah, anak-anak, peristiwa di dalam tilakoid sama dengan transfer elektron karena dia ada elektron yang berpindah. Jadi ini adalah pigmen sentral di P680. Yang ini adalah pigmen ya yang ada di tilakoid itu P700 yang bisa menangkap panjang gelombang 700 nanometer. Nah, di sini juga ada namanya ATPase mesin seperti di respirasi sama ya. Sehingga terjadi di sini nanti penghasilan ATP di reaksi terang ya pada saat fotosistem di P680 ya, fotosistem 2. Nah, jadi H+ ini nanti keluar masuk di sini, kemiosmosis ya. Nah, sekarang kita lihat tadi sudah terjadi reaksi terang, hasilnya adalah ATP, NADPH dan oksigen. Oksigen keluar sel. ATP, NADPH ada di dalam kloroplas, akan dipakai oleh siklus Calvin. Siklus Calvin bahan dasarnya dia menggunakan CO2. Ya. Nah, jadi di sini CO2 atom C-nya 1, dia akan mengalami namanya fiksasi. Jadi fiksasi ya, fiksasi karbon. Diikat oleh RuBP yang 5 atom C-nya, dibantu oleh enzim rubisco ya, ribulosa bifosfat ya, koenzim ya, rubisco. Nah, menjadi PGA. Nah, PGA itu 3 atom C. Berarti di sini ada senyawa transisi yang memiliki atom C6. Berarti dibagi 2 menjadi ada nanti pemecahannya itu 2 molekul PGA ya. Jadi kalau di sini ada 3 CO2, di sini ada 3 RuBP. Nah, berarti di sini akan dihasilkan jadi berapa nih? Ini kan 3 senyawa transisi, berarti ada jumlah sekian dihasilkan ya, PGA. Nanti PGA ini mengalami tahapan yang kedua, yaitu namanya pembentukan PGAL atau reduksi PGA menjadi PGAL, phosphoglyceraldehyde. Nah, dipakai di sini si ATP dan NADPH yang dihasilkan di sini tadi. Jadi dipakai dulu 1 molekul, di sini 1 molekul ya, menjadi ADP plus P dan NADP plus tambah H+. Nah, reaksi yang ketiga itu adalah PGAL bisa jadi sintesis. Nah, ke sini membentuk glukosa. Glukosa itu atom C-nya 6. Ya, jadi kebalikan daripada respirasi sebenarnya ya. Nah, dari 3 menjadi 6. Sekarang kalau PGAL sisanya itu dia akan membentuk RuBP yang baru. Nah, sekarang kita lihat di sini ada pembentukan PGAL-nya itu 12. Kalau di sini kita lihat itu kan PGA 6 ya, kemudian di sini PGAL 6. Berarti supaya dia butuh untuk membentuk 1 glukosa berarti harus ada 2 PGAL. Dari 1 siklus Calvin diambil 1 PGAL. Berarti supaya dia bisa membentuk glukosa 1 molekul harus ada 2 siklus ini ya, 2 PGAL. Sisanya berapa? Kalau 1 siklus sisanya PGAL 5. Berarti harus ada kalau 2 kali siklus berarti ada 10. Nah, kalau ada 10 PGAL berarti dihasilkan berapa RuBP? Di sini kan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau 10 kali 3
itu 30. Berarti ada berapa dihasilkannya RUBP? 30 dibagi 5. Nah, kira-kira begitu ya, hitung sendiri. Nah, kira-kira begitu nanti hasil daripada si siklus Calvin. Demikianlah pembelajaran kita tentang respirasi anaerob dan fotosintesis. Berarti pembelajaran kita tentang metabolisme sudah selesai. Kita berikutnya akan menghadapi ulangan topik. Semangat ya, semangat 2, bisa!